Yudas pasal 1 ayat 8 sampai dengan 16. Namun, demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardi engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab opah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Bapa, hari ini kami belajar memahami tentang panggilan-Mu, mengenai tentang kehidupan manusia. Di saat rohnya tidak ada, maka dimensi mimpi itu akan terjadi, dan terseretlah kita dengan gelombang arus di mana roh ilusi yang menghancurkan hidup setiap manusia. Tuhan, ajari kami untuk mengerti apakah yang harus kami lakukan bila di dalam hidup kami yang seharusnya memiliki tubuh, roh, dan jiwa, tetapi kami memiliki tubuh dan jiwa saja. Biarkanlah sekiranya Roh Kudus-Mu bekerja dan membentuk kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami di masa mendatang. Kami tahu paceklik ini terus berjalan, kerusuhan demi kerusuhan, peperangan dan peperangan, sungguh mengerikan. Tetapi hukum-Mu, yaitu hukum kasih, saling mengampuni, saling mengisi, saling mengenal, itulah yang Kau terapkan dalam hidup anak-anak-Mu. Tapi jangan sampai Tuhan kami keseret dengan alam yang tidak baik.
Maka bicaralah engkau dan terangkanlah kepada orang-orang pilihanmu di tempat ini. Demikian juga yang ada di Zoom, terangkanlah Tuhan, hingga kami bisa mengerti bahwa sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Judulnya hari ini adalah Dimensi Mimpi Tanpa Roh Ilusi yang Menghancurkan. Saudara, mari kita mengenal ya ayat emasnya, Yudas 1 ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Mengapa? Karena di dalam hidup kita harusnya ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tetapi yang ada adalah tubuh dan jiwa. Mari kita sama-sama menerangkan dan sama-sama mengenal. Kalau kita punya tubuh, saudara, kalau iblis serang kita, itu adalah segala penyakit dan segala masalah di dalam hidupmu. Itu yang membuat tubuhmu rapuh dan depresi. Makanya kita harus kuat. Kenapa? Karena janji Tuhan itu bagi orang-orang pilihannya, pasti Tuhan ikut campur tangan. Kalau tidak, maka kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita makin dirugikan dengan kuasa kegelapan. Kalau tubuh ini terus-terusan stres, ya, terus-terusan tidak dekat pada Tuhan, terus-terusan marah, ya, terus-terusan tidak mau mengerti dan tidak mau mengenal firman-Nya, tidak mau mengenal jalan-jalan Tuhan, kebenaran itu ada di dalam Tuhan, saudara, tidak di luar dunia ini. Mahabinasi olehim. Makanya tubuh ini harus dikuduskan. Supaya apa? Supaya roh kita bertahan di dalam hidup kita sampai Maranatha datang. Loh Bu, roh Manesa, masa roh tidak bertahan? Ya tidak bertahan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan berkata, roh itu adalah penurut. Paham penurut? Roh itu nurut, saudara. Roh itu selalu dekat kepada para malaikat. Selalu nama mengungkapkan isi hatinya. Makanya kalau kita konseling, kalau tidak ada rohnya, saya tidak bisa menerangkan apapun, saudara. Karena saya tidak memakai apapun ilmu atau segala macam-macam yang membuat kita mengundang roh masuk. Ya lek roh orang itu, lek roh lain. Makanya ketika roh itu tidak ada, maka saya bilang rohnya tidak ada. Harus dikembalikan. Kalau roh dikembalikan, itu berarti kita makin mantap. Kenapa? Karena roh itu mengakui semua. Jadi roh itu penurut, tapi dia mengaku. Aku ini capek loh, aku ini gini, terbuka sekali, saudara. Dan saya bisa mengerti. Kenapa? Bukan saya yang sakti. Tomohubito ulikurim. Karena Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Bukan ilham, tetapi petunjuk. Penglihatan itu ditunjukkan. Ini loh, roh ini kenapa dia kok sampai kayak gini. Buka semua, saudara. Lah orang yang mendengarkan pasti ngowoh. Kenapa? Loh kok tahu ya Bu Titi? Loh kok tahu ya Bu Titi? Itu bukan saya sakti, saudara. Tapi saya ini hamba. Saya seperti dilihat di layar lebar gitu. Saya tinggal cerita aja. Apa yang menjadi kerinduan itu kalau rohnya ada. Demikian juga sekarang kalau roh ada berarti aman, saudara ya. Kalau jiwa tidak ada, tidak mungkin. Karena jiwa ini adalah nyawa, ambeanmu. Itu nyawa ya. Dan nyawa itu ada 3 bagian. Pikiran, hati, dan perasaan. Jadi itu tidak bisa terpisah-pisah, saudara. Jadi kalau nyawa, tidak mungkin iblis ambil. Kecuali, orang itu kawin dengan setan atau pesugihan. Pasti nyawanya milik setan. Intinya gitu. Tinggal kamu janjian dengan setan itu berapa tahun. Kamu berjanji. Ada yang 25, ada yang 15 gitu, saudara. Nah itu kita cerita tentang
tubuh, roh, dan jiwa. Sekarang kita bicara tentang bagaimana Bu, seandainya tubuh aja, roh ndak ada ya, jiwa ada. Berarti cuma 2 kan? Bisa hidup? Bisa saudara. Tapi hambar lama-lama. Tahu hambar? Diomongi gak kena, bingung apa wawo. Bukan kayak orang gini, bukan. Tapi kayak orang nggak ngerti tuh. Di mana letak hidupnya itu nggak tahu. Jadi hanya besok bangun pagi kita kerja di begini, cuma gitu terus gitu. Tapi kalau ada rohnya, ada kebangunan dalam jiwanya, ada kebangunan di dalam hidupnya, sehingga dia hari makin bertambah, bukan bertambah kekayaannya, bertambah hikmat dari surga turun menyertai anak-anaknya. Itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita bicara, kalau tubuhnya ada, rohnya tidak ada, jiwanya ada, kira-kira bisa enggak kemasukan? Bisa? Kemasukan roh jahat bisa? Bisa, bukan kerasukan loh. Nek kerasukan itu ketempelan gitu terus ngomong apa terus pencilaan, nah itu kerasukan. Tapi ini hanya masuk, cuma masuk sudah. Nah, kalau masuk tergantung dari yang masuk. Kalau setan itu suka dunia malam, ya dia pergi ke dunia malam. Yang tahu perubahan itu orang di luar, bukan diri sendiri. Nanti pasti ditegur, mungkin mamai, papai, atau mungkin temen nih, kamu kok sekarang suka di dunia malam? Kok aneh, kok kayak bukan kamu lah, itu rohnya tidak ada. Kalau setan itu yang masuk, roh amarah, ya marah terus saja. Padahal orangnya tidak pernah marah. Tiba-tiba aja emosi tingkat tinggi. Dan itu tidak bisa dikendalikan. Karena rohnya tidak ada. Jadi kalau roh ada, gunanya apa? Ya itu tadi, menahan. Kalau kita mau emosi, gara-gara dia menyakiti kita, ada yang menahan. Karena malaikat itu 9 roh. Roh, jangan marah. Kalau marah itu berdosa. Akhirnya, iya, sadar. Karena rohnya ada. Tapi ada yang bebal, ada. Kayak bangsa Israel, ditolong dengan banyak mujizat. Marah-marah dengan Musa. Ya kan ceritanya? Masih ingat? Kasih mujizat apapun, saudara. Sampai pengen ikan, pengen apapun, saudara. Roti Tuhan kirim dari surga. Roti mana? Dan kasih burung puyuh. Ketutupan. Itu namanya bebal. Jadi rohnya, tubuhnya ada, rohnya ada, jiwanya ada, tapi bebal. Nah, kita juga tidak boleh ke sana. Nah, sekarang kita tidak bicara tentang bebalnya tubuh roh jiwa, tapi kita bicara tentang kalau manusia tidak ada rohnya, apa yang terjadi. Ini contoh, saudara. Satu hari, saya bertemu dengan si A. Saya juga bingung. Omongan itu semua mantap semua, saudara. Jadi dia itu masa depannya bagus menatanya. Sudah cerita panjang lebar, hebat lah kasarnya. Memang pinter ya, noto gitu ya. Kok aneh ya, tapi kok kosong itu. Lalu saya berdoa, apa yang terjadi? Jangan doa. Jadi Tuhan tidak pengen, ini tak kasih. Tiba-tiba aku bisa masuk, saya bisa ngeri, ini tidak ada roh, tidak. Doa. Akhirnya saya gini, semua rencanamu bagus. Ayo kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Di dalam doa itu Tuhan tunjukkan bahwa rohnya dia tidak ada. Dia terikat di rumah yang lama. Terikat di rumah yang lama. Bukan diikat gini, tapi terikat itu dia pergi di rumah yang lama. Lalu saya tanya sama Tuhan, ngapain? Terus apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Ya harus pelepasan, kembali noroi. Kenapa ya Tuhan kok dia suka di rumah lama? Terus yang nganter itu bilang gini, gak mungkin, rumah lama itu loh wis dibrukno, tahu dibrukno, dihancurkan. Masa di situ ya kepanasan. Nah, itu lek tubuh. Roh kan enggak pernah merasakan panas toh. Enggak juga ngantuk. Roh itu enggak pernah tidur juga. Saya juga enggak ngeyel, cuma bilang gini, kalau rohnya enggak ada, masuk rumah diambrukno pun ditebang, nempel di situ ya tetap di situ. Jadi intinya harus roh itu dikembalikan.
Ya udah, apa tindakannya katanya? Ya, ikut pelepasan 3 kali. Kenapa toh harus 3 kali? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Ini harus dikuduskan dulu di hadapan Tuhan, baru rohnya dikembalikan. Oh gitu ya. Ya udah, hanya dia mengikuti satu Senin, Senin, Rebu, Senin 3 kali. Udah dikembalikan waktu pelepasan, besoknya dia telepon. Kok aneh yo? Aku tuh ndak ngalami apa-apa loh, dia bilang gitu. Loh, kok gak ngalami apa-apa gimana? Ya pokoknya aku tuh ndak ngalami apa-apa. Intinya aku sebagai anak Tuhan ya biasa aja tuh. Apa tuh maksudnya? Gini, karena hidupmu itu masuk di dalam ilusi. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya karena memorimu itu terlalu padat, sehingga kamu tidak merasakan tubuhmu kembali. Apa sih ilusi itu? Ilusi itu adalah sesuatu yang terlihat atau terasa nyata, tetapi sebenarnya tidak benar. Jadi itu kayaknya nyata, ya kayak dia alami kan waktu dilepaskan, dia mengalami sesuatu yang menurut dia tidak berubah karena dia merasa bahwa hidupnya dia begini aja. Jadi dia itu masuk di dalam memorinya dia sendiri sehingga dia tersesat, menyesatkan diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Nah itu. Jadi kalau orang tidak percaya juga susah. Mari kita imani kalau kamu menjadi anak Allah, nggak peduli kamu sembahyang cara apa, yang jelas kamu harus percaya bahwa Allah yang di atas sana itu akan menolong kamu dan menyelesaikan. Jadi kita nggak bisa menuntut, loh kok kayak gini hasilnya? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau kamu terus-terusan gitu, kamu akan masuk di dalam roh ilusi yang tidak pernah berhenti menghambat hidupmu, sehingga kamu bisa masuk di dalam hal-hal yang tidak baik. Hanya dia marah, terus gak ada butit-butitian, wopo ya, gitu ya. Saya tahu sih, tapi saya juga nggak mau bertengkar. Saya cuma hanya bilang, Tuhan, saya berserah padamu. Biarlah saya juga mau belajar melayani, bukan saya ampuni dia Tuhan karena dia salah, enggak. Saya enggak mau menghakimi. Saya tahu bahwa itu harus saya belajar karena saya hamba. Saya bilang, Tuhan, ajari saya untuk mengasihi Engkau dan ajari saya untuk benar-benar melayani Engkau. Akhirnya selang 3 hari kemudian temannya yang ngantar itu telepon sama saya, anaknya sakit. Terus mau diapain gitu. Ya kamu kesana doa no. Tapi kalau dia tidak percaya kan juga nanti jadi bermasalah gitu. Karena dia itu emosi tingkat tinggi. Terus ya apa enaknya? Ya kalau kamu mau ya tidak apa-apa sih. Kita siap-siap aja untuk datang ke sana. Tapi aku berdoa dulu. Saya bilang gitu. Kapan kamu mau ke sana? Nanti malam tak doa. Besok hasilnya apa tidak tahu. Gitu sih. Marilah segala sesuatu belajarlah untuk bertanya pada Tuhan. Loh enak Bu Titi bisa dijawab oleh Tuhan, siapa sih jawab? Enak lah. Tuhan aku pergi ke sana, ya gitu, enak lah. Enggak. Tuhan itu memberikan hikmat, marifat kepada setiap manusia yang peka. Kalau kamu tidak peka, walaupun Tuhan ngasih hikmat kepadamu, kamu tidak akan mengerti. Bahkan kamu tidak berubah hidupnya gitu terus. Jadi marilah kita mengimani bahwa apa yang kita alami itu, Tuhan itu akan menuntun kita dalam hidup kita. Itu perjalanan, saudara. Akhirnya saya berdoa malam, Tuhan tidak jawab apa-apa. Tiba-tiba ada hujan, deras sekali, gitu ya. Tapi sebelumnya hujan saya ada gerah, tahu ya gerah. Ada AC tapi masih kepanasan, jadi saya masih kipas-kipas gitu. Saya hujan, kok sejuk. Akhirnya, menurut saya itu benar. Saya bayangkan, nah itu namanya juga ilusi ya. Seandainya, jadi saya itu mikir ya, seandainya ini tak buka jendela, itu lebih enak. Itu kan bayangan ilusi saya. Baiklah, tak buka, jegrek. Wow,
Oh bener, angin wus-wus, enak sudah. Tanpa kipas, tanpa AC, enak seger. Tapi kamu tidak menyadari bahwa ketika kamu buka, nyamuk itu gede-gede masuk semua. Bener ya? Nyamuk besar-besar saya juga tidak ngerti. Malam itu, cucu-cucu saya itu lagi bentol semua. Gelisah tidurnya semua. Dua-dua. Saya juga masih tidak menyadari. Sampai tak buka, sampai wajar mon. Terus tak tutup lagi. Baru sadar setelah digigit. Nah, hidup kita juga gitu toh. Tuhan itu sudah memberikan pengertian pada kita. Lek Tuhan, kalau Tuhan belum menjawab, tungguin kan gitu. Tapi saya tidak serantan, ya kan? Begitu saya tidak serantan, sudah saya mulai berilusi ya, gitu tak buka ini. Ya sambil menunggu apa hasilnya Tuhan. Ya kan itu namanya carpe diem. Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika kita dan kemauan kita. Kenapa? Karena pengalaman yang ada di dalam hidup kita, menurut kita baik, tapi dianggap dari Tuhan itu tidak baik. Kenapa? Karena kita sok pinter, kita mendahului Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mengirimkan hujan supaya semua tanah itu yang kering, yang tandus itu bisa dibasahi. Nah, akhirnya saya jawab, lah ya Tuhan, kalau dibasahi kan ya tidak apa-apa. Baik, besok lihat. Nah, saya tidak tahu Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan sebelum itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan bilang berangkat kamu, pergi. Bukan berangkat kamu pergi, tapi ada kemauan nyanyi kamu, memuji-muji Tuhan. Akhirnya saya bilang, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi apa artinya kalau ku hidup suci tidak turun dunia? Karena kita tidak boleh carpe diem, ya. Karena kalau kita carpe diem, kita ini mengikuti dunia. Dunia ini fana. Yang ada adalah kaya, selesai. Ya. Sembuh, selesai. Tapi di dalam Tuhan, ketika kamu diberkati menjadi kaya raya, Tuhan memberikan penyertaan luar biasa. Seperti Bapak Abraham. Sekalipun dia mendapat tanah yang tandus, tetapi dia diberkati. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kehidupan kita, dalam kehidupan kita, kalau roh kita itu tidak ada, segala kita kembalikan roh itu. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan terseret di dalam arusnya. Bisa mimpi-mimpi yang tidak karuan. Contoh aja nih, contoh. Ada seorang, ini dulu ya, yang tadi dulu selesaikan. Setelah itu saya besok datang, Tuhan cuma bilang gini, kamu puasa. Puasa 3 hari. Berapa lama? 3 hari. Puasanya dari jam 6 sampai jam 9. Wah, sipil! Itu dia. Cuma 3 jam. Ya. Kalau kamu tidak bisa jam 3 sampai jam 6. Wah, itu tambah gampang. Ya? Meremehkan, no? Menurut dia, oke, bagus. Tapi begitu dijalani, saudara. Besok ya? Ya. Mulai kamu mau puasa jam berapa? 6, 9. Oke. Baru buka mata. Bawa apa nih ya? Oh, kopi. Segar banget. Mbak, kamu bikin apa? Kopi. Aku minta 1 gelas. Yang besar ya, Mbak? Malaikatnya nginget, no. Kamu tuh puasa. Oh ya, lupa aku. Mbak, kecil ya, Mbak. Nah, Mbak datang. Seberapa? Yang kecil segini loh.
Ya padahal minum terus, sudah masuk kecil, ya minum tuh saudara. Namanya puasa ya enggak minum kan gitu. Tapi dia bohongin, saudara. Baru dia minum satu ini, kurang ya, tapi aku puasa, taruh. Tapi dia minum, tapi bilang gitu. Oh, enak sekali, hari ini kenapa ya kok enak semua masakan mbak-mbak ini. Mbak, kamu masak apa? Telur, dadar. Kok lain ini? Oh, tak kasih reko. Minta sedikit. Tadi minta satu sama nasi. Puasa. Enggak mbak, aku puasa. Kasih ono 1 sendok aja. Tapi kan makan tuh saudara. Lo makan lo itu saudara. Betul enggak? 1 sendok aja katanya. Jadi dia pengen tapi cuma 1 sendok. Ini pembantu bingung hari ini kenapa ya? Kok aneh orang ini kan gitu. Ini tuanku kok aneh kan gitu. Udah selesai. Baru selesai. Maaf ya, tidak menyinggung dunia. Wah bro, ya, ayo merokok. Aduh, aku puasa bro. Aduh, ndak bisa. Puasa lo, jangan ya. Aduh, separuh, potong separuh. Cuy aja. Aduh, dia diem aja, dia diem. Marilah kita berdoa. Doa nih, jadi kita doa. Saya juga ndak tahu. Lah kok di dalam tubuhnya ini kok banyak sekali roh yang tidak baik. Jadi ada belantung, ada kupu-kupu, ada bukan macam-macam. Aneh ya. Padahal dia puasa, gitu. Biasanya kalau puasa, aura itu enggak bergerak-bergerak, cuma diem vakum gitu. Kok aneh ini bergerak-bergerak kemana-mana? Ada saya bilang, Tuhan apa yang terjadi? Buka kronologinya. Dibawanya dari awal ini. Hanya sudah, saya baru tahu, Tuhan ampuni, saya sudah minum kopi 1 cangkir kecil. Hah? Itu dia. Tuhan ampuni Tuhan, saya makan 1 sendok telur. Hah? Dia bingung juga. Tuhan ampuni, saya habis ngerokok separuh. Kok tahu ya Bu Didi? Nah itu saudara. Orang membayangkan kok tahu itu dipikir saya itu sakti ya. Padahal saya itu ya hamba, sama dengan saudara. Bisa marah, bisa jengkel, bisa menyesal, bisa sedih. Tapi karena Tuhan memberi saya talenta penglihatan, jadi dibuka semua. Apakah semua orang ada talenta? Ada, tapi tidak dihidupkan. Ada talenta pendoa, doa mau sebentar. Tuhan, aduh hidungku gatal. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kau sudah berkati, amin. Tidak hidup, toh? Ada talenta membawa jiwa. Ada temennya banyak-banyak. Wah enak ya kamu di gereja. Apa kamu senang? Ya sudah, jangan rame-rame. Pokoknya di gereja itu senang, amin. Terus gitu toh. Ya. Gimana caranya menghidupkan? Kalau talentamu mau mati no sendiri, siapa yang injek-injek? Iblis. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Lama-lama roh kita tidak ada, akhirnya kita masuk ke dalam dimensi mimpi yang penuh dengan ilusi yang tidak benar. Masih tidak mimpi pun bisa melakukan yang tidak benar. Mari kita imani bahwa kita yakin bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Jangan kita itu kelihatannya rohani. Wow, setia Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu ke gereja. Tapi kita sesat hidup kita. Seakan-akan kita ini terasa benar. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu semua. Mungkin kita bisa saksi dengan baik, kita nyanyi dengan baik. Tapi kita tidak bisa masuk dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena kita masuk di dalam kehampaan hidup kita. Apakah kita selalu begitu? Akhirnya apa? Kita disesatkan dengan arah hidup kita tanpa tujuan. Mau? Kok mau Bu? Ya udah, kalau kamu tidak mau hancur ya di tengah-tengah hidup kita yang seperti ini, kita tidak boleh tertipu lagi arah tujuan kita. Jangan kita dibuat tertipu. Kenapa? Karena kita ini akan salah langkah. Dan kalau kita sudah salah langkah, jauh dari kebenaran, maka kita akan hancur. Apa yang hancur? Bukan tubuhnya, saudara. Iman kita akan jauh. Tidak percaya Tuhan lagi, tidak percaya. Mulai menimbang-nimbang. Karakter kita yang tadinya betul-betul jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Apa yang dilakukan? Gak doa, gak baca firman, gak main, nyanyi, tidak mau. Nah itu, jadi
dalam hidup kita seharusnya kita menunjukkan kita ini laskar Kristus ya. Jalan hidup kita ini harus punya karakter yang mendekat pada Tuhan. Supaya apa? Supaya masa depan kita ini dipimpin dan dapat urapan. Kenapa? Kalau kamu terus-terusan begitu, kita jauh-jauh, berbahayanya itu lebih berbahaya dengan dosa. Kalau kita mau bohong gitu, itu lebih bahaya dosa yang ini. Kenapa? Karena kita terseret perlahan-lahan, hanya kita tidak percaya pada Tuhan. Itu yang berbahaya. Mari kita menyadari bahwa orang yang benar-benar cinta Tuhan, kita tahu bahwa sadar benar ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Bahwa dalam hidup kita ini, jalan kita ini harus sadar Tuhan itu memakai kita lebih dari semuanya. Hidupku penyembahan apa? Nyanyinya? Hidupku penyembahan. Ya, pujian dan syukurku apa? Ku bawa padamu. Dengan apa? Dengan rendah hati ku persembahkan. Nah ini sadar ya. Sadar bila ku ada. Kenapa? Karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dulu saya kan pinter buat itu kue tar yang sak rumah pun bisa, saudara. Tapi saya pernah mengalami hal itu, kesombongan diri. Kamu bisa bikin anjing-anjingan dari roti? Karena ini mencekno, saudara. Aku untuk diajarin loh. Ini 1, 2. Kamu kalau membuat tangkai itu 1, 2 ditarikin. Wah, aku bisa enggak? Jangan kan tangkai. Aku bisa membuat telinganya anjing. Ya toh? Ya sudah, jadi tak sadari diem sabar, dihitung ya 1, tak sabari. Ini wes buat itu ya, tangkai itu harus knopnya harus kuat. Oh jangan kuat, masuk tipis aku nggak bisa buat pegel saya, buat tadi jeletrek dipopok, kok nggak bisa ya, gitu. Terus saya mau apa? Marah loh, jengkel loh. Tapi saya bilang gini, aduh Tuhan, saya harus sabar. Kenapa? Kita tuh tahu Pak. Kita tuh harus sadar bahwa itu semua itu adalah saya pandai itu juga karena Tuhan. Kamu diajari, kamu harus ngerti. Kan intinya gitu. Jangan sok pinter. Kan gitu. Hanya dia diam. Buat kenal sama gondok. Loh, masa gondok yang tidak tadi, saudara? Kamu ya kerja, melayani dan kerja untuk cari opalek, kamu gondok terus, yang tidak bisa ada berkat. Sama. Harus senyum, harus sukacita, bukan bohong loh, tapi sukacita tembus di dalam hati kita, tubuh jiwa kita, kita menyadari bahwa kita tuh harus sukacita, walaupun kita banyak beban. Intinya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita membohonginya. Tahu membohongi? Oh, aku bisa, wes aku tuh nomor 1, ada di, ayo kamu batal. Ya kata tidak bisa. Jadi seakan-akan hal perkataan ini benar, tetapi sebetulnya dia menjerumuskan banyak orang. Makanya hati-hati, ya. Jangan pernah kamu memakai seseorang atau apa ya orang bilang, itu karena itu loh, karena itu juga tidak boleh, saudara. Kamu harus bertanggung jawab atas pribadimu sendiri, karena ini urusanmu. Intinya gitu. Hal-hal yang kayaknya itu kecil, tetapi Tuhan itu mempertanggungjawabkan. Tuhan ingin kamu memiliki tanggung jawab yang besar di dalam hidupmu. Karena hidup kita ini pribadi lepas pribadi. Jangan memakai logika ketika kamu mengenal Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa Tuhan bekerja. Ingat tuh saudara, zaman sekarang ini banyak orang yang berbicara tentang mimpi, ya. Visi, mimpi, dan pengalaman rohani.
Tidak sedikit yang berkata seperti itu ya. Jadi saya mendapat mimpi dari Tuhan. Nah, itu juga harus doa, saudara. Benar enggak? Apa contohnya? Kalau itu benar, hatimu damai. Bukan kagum, wah, gitu, itu bukan. Hatimu damai dan kamu sepakat dengan pembicaraan itu. Itu berarti dari Tuhan. Jadi mari kita sadar bahwa kalau dari Tuhan, Tuhan itu pasti menuntun kita sampai menuju firman-Nya. Dan Tuhan juga akan membawa kita di dalam urapannya, di mana Tuhan akan mengatur cara pola berpikir kita. Jadi hidup kita memang ada di dalam Tuhan, tetapi langkah kita selalu pastikan bahwa itu jalannya Tuhan. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah kita tidak boleh berkhayal, saudara ya. Berkhayal, tahu berkhayal. Itu tadi kayak, Mas, enak ini ya, ini panas-panas gini. Itu kan, itu berkhayal ya. Kenapa enggak tanya Tuhan dulu, boleh enggak buka jendela? Kan ini kita juga lagi menunggu. Orang itu tadi rohnya enggak ada, saudara. Jadi saya itu menunggu loh, saudara. Kalau roh enggak ada, kita doa itu saya menunggu, Tuhan belum jawab. Saya menyembah itu, tapi karena panas saya buka mata. Terus akhirnya saya buka jendela itu, nyamuk banyak. No business kenapa? Allah itu ingin kita itu seturut kehendaknya, supaya dalam perjalanan hidup kita, perkenanan Tuhan itu menyertai perjalanan kita. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan tidak tersembunyi dalam hidup kita. Tak tersembunyi apa? Kuasa Allah. Ingat ini, saudara. Ditolong siapa? Saya juga. Kenapa? Tangannya terbuka, amin, menggulap. Nah, Tuhan mengundang kita tersembunyi. Apa yang tidak tersembunyi? Kuasa Allah. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kita harus yakin benar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Jalan-jalan Tuhan ada di pihak kita. Supaya apa? Supaya Yudas 1 ayat 8 ini saudara tidak terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan sekata, seiring dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memimpin kita dalam kebenarannya. Dan kita tahu, saudara, bahwa dunia ini penuh dengan suara dan pikiran, perasaan, dan mimpi. Tetapi tidak semua berasal dari Tuhan. Hati-hati ya. Jangan sampai kita hidup dalam ilusi yang tidak baik ya. Kita harus masuk di dalam ilusi haba-naba yang benar-benar Tuhan tuntun ya. Sesuatu yang pandangan yang betul-betul dipastikan bahwa itu adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita dekat pada Tuhan, minta hari ini pun Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di pihak kita. Amin. Dia ada bersama kita. Dia setia dan selalu ada menjamah hidup kita. Ada satu nyanyian, saudara, yang sebelum saya tutup, kita akan berbicara tentang pujian ini. Kalau kita dekat pada Tuhan, saudara, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu akan bersama kita. Kita akan merasakan kehadirannya. Ketika orang itu tadi puasa, saudara ya, dia sudah mulai berbohong, lalu dia akhirnya dia bilang, Tuhan, aku berdosa, tak serano. Nah, ini yang penting. Semua manusia, saya pun juga gitu, Tuhan, aku berdosa. Kalau kita tidak mengakuinya dan kita merasa benar terus, itu tidak akan bisa sampai juga
Jadi kalau kita masuk dalam kebenaran Tuhan, bukalah hatimu ya, supaya Tuhan itu menjamah hidup kita, menetralkan aura yang tidak baik. Seperti pada Senin dan Rebu kan kita pelepasan, membuang aura yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam setiap musim hidup kita ini, saudara, tidak ada yang semuanya baik, karena kita di dunia. Sebentar baik, sebentar tidak baik, gitu, grafik hidup terus. Tapi kalau grafiknya naik 10, jangan turunnya 15, itu torok, tahu ya, hidupmu makin turun. Tapi kalau grafiknya 10, paling tidak turunnya itu 3, berarti kan masih ada 7. Nah seperti itu saja. Jadi kalau kita itu punya masalah, memang setiap manusia punya masalah, tapi selesai dengan damai bersama Tuhan. Itu pergumulan namanya. Tapi tidak boleh ngedrop. Kalau ngedrop, kamu tidak akan tahu bahwa Tuhan itu beserta kamu. Kamu akan merasa sendiri. Tapi padahal Tuhan sudah bilang, no batu sih, ketika kamu terluka pun, aku ada di samping. Jadi janji Tuhan itu ada ya dan amin untuk hidupmu. Kamu harus bisa berjuang. Kenapa? Karena Tuhan itu menguatkan hidup kita. Supaya apa? Jiwa kita akan lebih lega, tenang. Roh kita satu, jiwa kita satu, kita tidak akan meragukan kebenaran Tuhan. Amin. Loh Bu, aku tuh tidak mungkin meragukan. Ya memang tidak pernah meragukan, tetapi dari perbuatanmu, kamu sudah menunjukkan kamu ragu. Itu tadi. Enak ya, tidak jadi poso. Atau mungkin juga kamu tidak percaya. Ketika kamu menghampirinya, Tuhan ini aku datang, berarti kan kamu percaya harusnya. Kamu tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau kamu percaya pada Tuhan, maka Tuhan itu akan menjamah hidupmu dan kamu diubah. Dan kamu tidak seperti orang bingung, aku di sini apa di sini? Aku di sini apa di sini? Pernah tidak saya ceritakan bahwa kalau ini enaknya pergi pada ya, tapi aku tidak suka ada musuh-musuhku. Pergi pada ya, ada kodok-kodok tekek, pergi. Ada kodok tekek, enggak. Pernah kan? Gitu. Enggak boleh itu juga. Jadi kayak seakan-akan kamu tuh membenarkan dengan kata-kata enggak pergi, itu enggak boleh. Kalau kamu mantap ikut Tuhan, berdoa sama Tuhan, supaya pilihan yang Tuhan sudah tentukan pasti ya dan amin. Sekalipun kamu dipermalukan, tapi Nabi Nagus malah hatunya, karena harga dirimu itu berharga di hadapan Allah. Dan angkat hidupmu setahap lagi. Jadi kalau iring Tuhan itu jangan vakum, tetap jalan maju. Ada satu kerinduan untuk melayani. Itu namanya bertahap, jalan bertahap. Jadi jangan berdiam, tetapi bergeraklah untuk mengambil keputusan. Jangan menyimpang. Ambillah keputusan yang benar. Oh ya, aku mengiring Tuhan. Selamanya aku tetap mencintai Tuhan Yesus. Ya udah, lakukan. Karena jalan Tuhan itu tidak bisa mengo gini lagi atau lebar. Jalan Tuhan itu sempit, kecil satu orang. Jadi kamu harus fokus ke sana. Tidak bisa kamu mendua. Paham, saudara? Jadi marilah kita bersungguh-sungguh, karena semua itu akan dilewati. Perkenanan Tuhan itu berkenan ketika kamu masuk dalam kebenaran. Dia akan memandang kamu, sini anakku, aku akan menyelesaikan masalah. Sini anakku, aku akan ikut campur tangan duduk perkara. Sini anakku, aku akan memberi kesembuhan padamu. Sini anakku, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati hidup. Intinya gitu. Jadi marilah kita imani bahwa tindakan yang Tuhan berikan itu ada satu anugerah. Kalau kamu duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, itu juga satu anugerah. Amin. Jalani itu dan iman. Amin. Karena banyak pertolongan, saudara. Sering saya mau cerita, banyak sekali. Ada satu ketika saya pernah, saudara, sini tidak bisa sini buntu, saudara. Tapi saya harus melayani. Apa yang saya lakukan? Saya nggak berserah. Tuhan loh, kirim orang untuk selesai ini. Ayo ikut aku. Ayo ikut. Pernah juga jadi kehabisan ya tiket. Tuhan kirim. Jadi apa ya? Jalurnya Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika. Cuma saya hanya berserah gini. Kalau Tuhan izinkan saya pelayan, pasti ada jalan keluarnya. Itu aja. Tapi saya menunggu. Tapi tidak karpe dewek.
seperti tadi itu, tak buka pintu nih, jendelanya nyamuk tok malah. Jadi harus menunggu dengan sabar, nyanyi-nyanyi. Sudah dikasih hujan, harusnya mensyukuri kan gitu. Saya gak terima dibuka ben isis, ben adem. Padahal sudah dingin. Manusia tidak lepas dari itu, saudara. Mari kita imani jalur Tuhan itu ada di pihak kita, amin. Jadi kita tidak boleh mimpi-mimpi yang tidak benar ya. Berarti gimana Bu? Ya, kalau rohnya tidak ada harus selesaikan. Kembalikan dulu, baru kita bicara tentang mimpi ini benar tidak dari Tuhan. Karena kalau roh tidak ada, mimpi 1000 kali tetap itu bukan dari Tuhan. Pasti itu roh yang tidak baik. Paham ya saudara? Jadi marilah kita jaga tubuh roh jiwa kita supaya kita tidak lepas dari tubuh roh jiwa kita. Selalu sepakat dan sehati. Amin.